Kula nuwun, dulur semua sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Dulur, tanggal 14 Maret 2023, tepatnya pukul 05.20, Merapi kembali erupsi dengan agak lumayan, yaitu jarak luncurnya 2000 meter dan ketinggian abu vulkaniknya sampai 2000 meter juga. Ini menurut laporan dari BPPTKG Yogyakarta. Lalu saya melihat di YouTube banyak berkembang dan banyak cerita-cerita tentang Merapi yang dihubungkan dengan Eyang Sabdo Palon nagih janji. Nah, di sini juga saya ingin bercerita sedikit tentang Merapi, tapi dari mulai Ki Juru Taman, Mbah Marijan sampai dengan cerita Eyang Sabdo Palon nagih janji. Monggo kita simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Baik, sedulur, tentunya kalau kita membicarakan Gunung Merapi, banyak legenda yang melekat di sana. Contohnya ada yang mempercayai bahwa Ki Ageng Mangir menjadi penunggu di sana. Karena Ki Ageng Mangir sampai kondisi meninggalnya itu bertapa di sana. Ki Ageng Mangir yang saya sebutkan di sini adalah Ki Ageng Mangir pertama, yaitu yang putra Prabu Brawijaya. Itu meninggal dan bertapa di sana. Tapi saya tidak akan membahas di situ. Yang saya akan bahas mulai dengan Ki Juru Taman. Nah, Ki Juru Taman ini bertugas menjaga Merapi di wilayah selatan atau tepatnya di Gegerboyo. Nah, kalau kita bicara Ki Juru Taman ini tentunya tidak lepas dari Panembahan Senopati, yang pada saat itu ada perbincangan antara Panembahan Senopati dengan Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul mengharapkan Panembahan Senopati bisa hidup di dunianya atau di alamnya. Namun Panembahan Senopati merasa bahwa masih banyak tugas untuk dijalankannya. Mendirikan kerajaan Mataram menjadi besar itu adalah keinginan dan tugasnya sebagai Senopati Engalogo. Maka beliau tidak mau, dan setelah beliau tidak mau, Ibu Ratu Kidul berusaha dengan cara apapun untuk mengajak Panembahan Senopati ke alamnya atau berkuasa di alam pantai selatan. Nah, di sini juga sudah banyak yang salah persepsi. Kalau menurut saya, kerajaan pantai selatan itu sebetulnya ada di Antartika, bukan di selatan Parangtritis Bener atau selatan Pelabuhan Ratu Bener, tidak. Sebetulnya di Antartika. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman spiritual, teman-teman indigo yang memandang bahwa kerajaannya sampai situ. Yang namanya dunia gaib itu terlepas dari ruang, jarak, dan waktu. Jadi saya tidak akan menyalahkan siapa saja. Nah, kita kembali lagi ke cerita tentang Panembahan Senopati. Diutuslah prajurit dari Ibu Ratu Kidul untuk mengirimkan endok atau telur kepada Panembahan Senopati untuk dimakan Panembahan Senopati. Telur ini
namanya endog jagat. Nah, ketika memakan telur ini, siapa saja yang memakan telur ini maka akan berada di dunia gaib. Nah, Panembahan Senopati kebetulan seorang yang linuweh, seorang yang sakti mandraguna mengetahui bahwa risiko makan endog jagat ini akan masuk ke dimensi alam gaib dan tidak akan kembali lagi ke alam manusia. Maka pada saat itu Ki Juru Taman dipanggil oleh Panembahan Senopati. Nah, lalu oleh Panembahan Senopati, Ki Juru Taman disuruh memakan endog itu. Maka setelah memakan endog itu berubahlah Ki Juru Taman menjadi raksasa, atau kalau orang sekarang bilang jin. Nah, oleh Panembahan Senopati, Ki Juru Taman itu diberikan tugas menjaga Gunung Merapi di sisi selatan, sehingga anak cucunya kelak tidak terkena muntahan lahar, muntahan lava, atau risiko bencana letusan Merapi. Ki Juru Taman menyanggupi pada Panembahan Senopati bahwa dia akan menjaga letusan Gunung Merapi sehingga anak cucunya yang berada di Mataram itu tidak terkena imbas atau dampak dari letusan. Tapi Ki Juru Taman berkata, saya akan menjaga anak cucu panjenengan sampai pada titik di mana anak cucu panjenengan melupakan kearifan lokal Merapi. Nah, dari situ kalau kearifan lokal Merapi sudah dilanggar, maka saya akan berhenti untuk menjaga anak cucu panjenengan dari bahaya Merapi. Nah, disinilah letak jawabannya kenapa tahun 2010 itu Merapi meletus dahsyat ke arah tenggara, tepatnya ke arah rumah juru kunci Mbah Marijan. Pada saat itu Panembahan Senopati mempercayai dan mengiyakan, maka diangkatlah juru kunci yang pertama kali Juru Taman. Kemudian di era dari Sultan HB pertama, Hamengkubuwono pertama, dan Pakubuwono itu selalu menempatkan juru kunci baik itu di Merapi sebelah selatan, Kaliurang, maupun di Boyolali, tepatnya di Desa Selo. Nah, dari sana itulah yang akan memantau sebetulnya bahwa masyarakat di sekitar Merapi itu masih menjaga kearifan lokal. Nah, sampai pada tahun 2001-2002 itu tambang-tambang pasir semakin menggila, semakin tidak bisa dikontrol. Dan yang lebih lagi, sebetulnya rumah juru kunci itu adalah titik paling atas dari batas rumah-rumah penduduk dengan alam di Gunung Merapi. Tapi kenyataan mulai 2001 juga itu banyak rumah-rumah yang lebih tinggi dari tempatnya Mbah Marijan, bahkan sampai jauh ke dalam. Dan itu dibuktikan dengan drone-drone yang jalan itu ada rumah-rumah mewah
di sekitar hutan sana, padahal itu seharusnya steril. Nah, ini yang mengganggu pertama kali untuk masyarakat sudah tidak menghiraukan Merapi, menuruti egonya dengan melupakan kearifan lokal Merapi. Sehingga Ki Jurutaman pada 2010 melepaskan tugasnya yang ditandai dengan geger boyo runtuh. Nah, inilah kenapa menjadi penyebab Gunung Merapi di 2010 erupsinya sangat besar dan dirasakan dampaknya sampai ke Jawa Barat untuk abu vulkaniknya. Tapi di selatan, arah selatan masih tidak terlalu tebal, bahkan batasnya sampai di Tugu. Saya merasakan sendiri selatan Tugu itu tidak ada abu vulkanik, tapi Tugu ke utara banyak abu vulkanik dari Merapi. Baik, itu cerita yang pertama tentang juru kunci. Lalu kita sambungkan dengan Mbah Marijan sang juru kunci. Ceritanya seperti ini. Pada era Kanjeng Sinuwun, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memerintahkan bahwa Mbah Marijan diangkat sebagai juru kunci Gunung Merapi dan sudah memberikan sumpah janji ikrar bahwa Mbah Marijan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan Gunung Merapi. Nah, disinilah letak perubahannya. Pada saat itu saya sendiri masih suka mendaki, itu terasa sekali aura perbawa dari Mbah Marijan, karena setiap mau mendaki pasti ke rumah Mbah Marijan. Beliaunya melinting rokok itu ya, kalau kondisi hujan dia melinting rokok, terus dia bilang kalau nanti sampai rokokku ini selesai, hujannya reda, maka kamu boleh naik. Tapi kalau sampai rokokku ini belum selesai tapi masih hujan, maka kamu tidur sini saja, besok saja naik. Itulah keahliannya. Bahkan saya lihat ada pelana kuda yang dengan nama, ada pusaka-pusaka, sehingga di tempat Mbah Marijan itu menjadi posko juga bagi pendaki yang naik dari Kaliurang naik ke Mbah Marijan untuk menunggu likah atau izin naik ke atas. Tapi yang membuat saya sebetulnya agak sedih itu ketika Mbah Marijan menerima tawaran dari minuman kesehatan atau minuman penyemangat sehingga menjadi ikon dari minuman itu. Nah, semenjak jadi ikon dari minuman itu, mungkin kita sudah tahu semua, tidak usah saya sebutkan. Maka Mbah Marijan sering menerima panggilan dari stasiun TV Jakarta kemanapun. Nah, sebetulnya disinilah letak ketidaksesuaian Mbah Marijan. Saya bukan mengatakan ketidakbenaran, keluputan, tidak, tapi tidak sesuai dengan janji Mbah Marijan bahwa ada apapun tidak boleh meninggalkan Merapi. Tapi mungkin ya namanya godaan, tergiur dengan uang, tergiur dengan materi, maka Mbah Marijan menerima tawaran menjadi ikon dari sebuah minuman. Dari situlah kami
masyarakat Jogja, terutama yang mengetahui tentang spiritual, ilmu-ilmu Jawa, merasa bahwa perbawa atau aura atau apapun itu sebutannya dari Mbah Marjan mulai luntur. Sehingga pada tahun 2008, pada tahun 2006 itu sudah mulai berkurang untuk tingkat keakuratan. Nah, Merapi akan ini, Merapi akan ini, Merapi akan ini. Meletus sampai di sini, sini aman, sini sudah kurang akurat dan hanya terbatas sekarang menjadi ilmu-ilmu biasa saja. Saya menganggap biasa karena apa? Jawaban Mbak Marjan selalu, jangan pakai bego kalau ngerok tambang pasir. Itu adalah bagi saya ilmu biasa, karena memang sudah merupakan kearifan lokal dari Merapi. Nah, maka dari itu semenjak 2008 itu sudah mulai malu untuk bertemu awak media. Nah, ketika di akhir-akhir cerita sudah mulai malu dengan awak media, maka Mbah Marjan mengurung diri, melakukan pertobatan. Maka dari itu diminta oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk turun ketika Merapi sedang punya gawe, maka Mbah Marjan tetap tidak mau. Karena sebetulnya sudah merasakan bersalah meninggalkan Merapi. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi, bahwa ikrar di depan raja itu lebih kuat daripada seorang janji-janji biasa, karena sifatnya ikrar itu lebih mengikat. Nah, ketika Perbawa turun, maka Mbah Marjan tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menanggulangi letusan dari Merapi. Nah, pada akhir menjelang Mbah Marjan sedo atau wafat, itu kami dan teman-teman ditelepon oleh Mbah Marjan untuk menyiapkan uang 700. Nah, kami pun pada saat itu kebingungan, ini 700 yang berupa koin 700 perak, memang 700 perak atau 70.000 atau 700.000. Maka dari itu kami menyiapkan semuanya, kemudian besoknya naik bertemu dengan beliau dan mengajak beliaunya turun, tapi beliau tetap tidak mau. Dan akhirnya kami menyampaikan ini ada 700 rupiah dan 700.000. Maka yang 700 rupiah tadi diberikan oleh istri dari Mbah Marjan. Kemudian yang 700.000 disimpan di tempat penyimpanan uang Mbah Marjan. Nah, di saat itu kami sudah bertanya-tanya, ini sebetulnya ada apa sih? Nah, tapi menjelang kondisi Merapi sudah gawat, teman-teman kami yang di luar lahar sudah teriak seperti itu,
Maka kami bergegas turun, ayo Mbah turun. Mbah Marijan tetap tidak mau, dan kami segera turun bersama istri dari Mbah Marijan. Kita turun dan kita selamat. Tetapi teman-teman wartawan yang sisa yang menjemput Mbah Marijan di sana terkena awan panas bersama Mbah Marijan. Tapi yang membuat keanehan, yang mungkin menjadi bertanya-tanya, kenapa Mbah Marijan posisinya menghadap ke selatan, mengungkuri seperti sujud menghadap ke selatan. Terus, dan mengapa uang 700.000 itu tidak hangus, padahal kalau ukuran uang kertas itu harusnya hangus, tapi itu tetap ada utuh. Jadi ketika Mbah Marijan menghadap ke selatan, ada yang dihubung-hubungkan dengan memohon maaf kepada Kanjeng Sinuwun, juga memohon maaf kepada Ibu Ratu karena sudah tidak bisa menjalankan tugasnya. Nah, ini cerita sedikit dari Mbah Marijan. Kemudian kita cerita tentang Eyang Sabda Palon Nagih Janji, bahwa kebenarannya Sabda Palon Nagih Janji itu sudah mulai di tahun 2020. Jadi ketika Merapi sekarang ditandai dengan meletus ke arah barat daya, itu hanya pembuktian dari kalimat-kalimat ramalan Jayabaya. Sebetulnya ramalan Jayabaya pun dibuat oleh Ronggo Warsito, bukan ramalan Jayabaya yang asli. Karena pada saat itu Ronggo Warsito merasa sudah terlalu gerah dengan kondisi. Ya, hampir sama alam itu kembali kepada saat ini. Bahwa saat ini itu sudah situasi politik, situasi ekonomi, situasi anak muda yang sudah kehilangan moral, akhlak itu sudah sangat menjemukan, sudah sangat memuakkan. Sehingga memang tugas kita kembali untuk ajaran budi dari Eyang Sabda Palon. Jadi Eyang Sabda Palon menjadi ikonik, simbol kembalinya ajaran budi di tanah Jawa dan Nusantara. Jadi tidak salah ketika banyak orang yang menghubungkan Merapi akan meletus ke arah barat daya, bahkan laharnya berbau anyir, nanti akan disusul dengan tsunami. Itu tidak salah, tapi hanya kita perlu membuka, karena ramalan-ramalan dari leluhur dulu adalah berupa sanetan. Jadi tidak bisa untuk mengatakan seperti anak-anak Indigo sekarang yang mengatakan besok akan terjadi ini, gempa sekian, tingginya sekian, kira-kira sekian. Nah, tidak seperti itu, tapi berupa sanetan, dan kita dituntut untuk cerdas menghubung-hubungkan itu dengan tanpa keluar akal dan logika. Cerdaslah dalam mengambil penalaran sehingga kita tidak tersesat oleh gambaran-gambaran atau halusinasi yang ada dalam diri kita. Demikian sedulur saya sampaikan. Berikut juga saya ikutkan cuplikan Merapi meletus pagi tadi pada pukul 5.20 tanggal 14 Maret 2023.
Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya Ki Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.